DKI akan memenuhi tugas UTS tentang logika. Langsung saja, yaitu apa artinya logika? Logika itu membicarakan tentang norma-norma berpikir, benar atau tidaknya. Itu terbentuk dari pengetahuan yang benar. Tetapi secara etimologi, logika itu berarti ilmu atau disiplin ilmiah yang mempelajari jalan pikiran yang dinyatakan atau diungkapkan dalam bahasa. Tetapi yang melahirkan logika sebagai sebuah kedisiplinan ilmiah adalah Aristoteles, Theocritus, Cousteau, dan karya-karyanya menghasilkan apa yang sekarang disebut logika klasik. Dahulu kadang-kadang disebut tradisional. Logika merupakan cabang filsafat yang mempelajari kegiatan berpikir manusia. Logika adalah bagian dari filsafat yang mempelajari metode-metode, asas-asas, aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk dapat berpikir secara tepat, lurus, benar, dan jernih. Logika bukanlah teori belaka, namun logika juga merupakan suatu keterampilan. Yang kedua yaitu klasifikasi disiplin ilmiah. Logika adalah keseluruhan disiplin-disiplin itu dapat menjadi dua kelompok besar, yakni non-empirik dan disiplin empirik. Non-empiris ini adalah kegiatan intelektual untuk secara rasional memperoleh pengetahuan yang tidak tergantung dan bersumber pada pengalaman. Jadi kebenarannya tidak memerlukan pembuktian atau empirikal, melainkan cukup dengan membuktikan rasional dan konsisten rasional. Dan pengetahuan yang tidak bersumber pada pengalaman ini disebut juga pengalaman a priori. Disiplin empirik ini meliputi filsafat dan matematika. Disiplin empirik adalah kegiatan intelektual yang secara rasional berusaha memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual, dan arena itu bersumber pada empirina atau pengalaman. Pengetahuan yang bersumber pada pengalaman disebut juga pengetahuan a posteriori. Disiplin empirik ini meliputi ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu manusia. Menurut D.F. Schaeffer, yaitu aliran filsafat positivisme, membedakan pengetahuan manusia ke dalam dua kelompok, yaitu ilmu positif dan ilmu formal. Selanjutnya yaitu objek material dan formal logika. Pengertian objek studi ini dibedakan dalam dua jenis, yaitu material dan formal. Maksud dari objek material yaitu segala sesuatu yang dipelajari manusia secara rasional sistematis. Objek material ini meliputi alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia. Sedangkan objek formal adalah subjek material dibanding dari sudut tertentu. Yakni sudut atau dalam konteks suatu kenyataan inti tersebut menggunakan metode tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa objek formal adalah salah satu aspek atau pasif dan objek material yang dipelajari dari sudut pandang tertentu dengan cara tertentu. Objek material adalah sesuatu yang dipelajari manusia secara rasional sistematis, yaitu meliputi alam dengan segala isinya termasuk manusia. Di sini manusia adalah sebagai objeknya, dan sedangkan objek formal yaitu objek material yang dipandang dari sudut tertentu. Di sini manusia sebagai subjeknya. Jadi kalau material manusia sebagai objek, dan sedangkan objek formalnya manusia sebagai subjeknya. Selanjutnya yaitu selalu saja mungkin terdapat atau terpikiran sesuatu yang tidak sama sebagaimana yang diamati. Disinilah letak perbedaan antara deduktif dan induktif ini. Kalau deduktif, bahwa kesimpulannya merupakan suatu konsekuensi logis dari premis-premisnya. Pada suatu penalaran yang baik, kesimpulannya dapat menjadi benar manakala premis-premisnya itu benar. Tetapi pada induktif tidak lengkap kesimpulannya dapat menjadi bersifat tidak lebih dari mungkin betul. Manakala premis-premisnya itu benar.
Nah, jadi kesimpulan penalaran induktif tidak 100% itu pasti. Selanjutnya yaitu argumen dan argumentasi. Argumentasi kesatuan kumpulan pernyataan yang dinamakan premis atau premis-premis yang kesimpulan yang dihasilkan oleh kegiatan penalaran itu dinamakan argumen atau argumentasi. Jadi, argumen adalah sekelompok pernyataan yang di dalamnya terdapat satu pernyataan yang dinamakan kesimpulan yang diterima sebagai kesimpulan berdasarkan pernyataan atau pernyataan-pernyataan lainnya dari kelompok pernyataan itu yang dinamakan premis atau premis-premisnya. Nah, dalam suatu argumen dapat terjadi hanya ada satu premis saja. Ada argumen yang hanya memerlukan satu premis saja untuk menarik sebuah kesimpulan. Namun pada umumnya argumen-argumen ini itu memerlukan lebih dari satu premis untuk dapat memunculkan sebuah kesimpulan secara sah. Selanjutnya yaitu validasi logika. Apa sih validasi logika? Itu maksudnya valid enggaknya suatu penalaran. Nah, ini ada dua, yaitu validasi logis. Nah, ini menggunakan instrumen yang dinyatakan valid berdasarkan penalaran. Nah, hal ini dikarenakan instrumen tersebut dirancang baik sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada. Nah, validasi logis menurut para ahli, nah itu yaitu bahwa mengarah pada ketepatan interpretasi hasil penggunaan suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Nah, validasi merupakan suatu keadaan di mana apabila suatu instrumen evaluasi dapat mengukur apa yang sebenarnya harus diukur dan itu secara tepat. Mungkin seperti itu maksud dari validasi logika itu. Jadi, valid enggaknya suatu penalaran yang kita pikirkan. Mungkin begitu. Selanjutnya, kegiatan akal budi manusia. Kegiatan akal itu berpikir manusia berlangsung di dalam akal budi atau intelek demi manusia. Jadi kegiatan akal budi atau intelek pada dasarnya kegiatan akal budi dapat dibagi dalam 3 langkah yang berkaitan, yaitu 3 langkah. Kegiatan akal budi adalah kegiatan akal budi tingkat pertama yang dinamakan ekspansi sederhana yang menghasilkan terbentuknya konsep. Nah, yang kedua yaitu kegiatan akal budi tingkat 2 yang dinamakan keputusan yang menghasilkan proposisi. Nah, yang kedua yaitu kegiatan akal budi ketiga yang dinamakan penalaran yang menghasilkan argumen atau argumentasi. Jadi kegiatan akal budi ini bahwa manusia itu pertama harus berpikir bagaimana sih untuk terbentuknya konsep itu. Nah, setelah kita terbentuknya konsep, memiliki pemikiran terbentuknya konsep, nah jadi kita dapat menentukan keputusan dari konsep tersebut. Nah, setelah menentukan keputusan, maka hasilnya akan menghasilkan argumen atau argumentasi. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu konsep perkataan atau konsep itu dari bahasa Latin yaitu dari kata kerja consider yang berarti mencangkup, mengandung, menyedot, menangkap. Nah, kata benarnya adalah conceptus yang secara harfiah berarti hasil tangkapan intelek atau akal manusia. Nah, sinonimnya adalah perkataan, idea atau ide. Nah, perkataan idea berasal dari bahasa Yunani yaitu dari perkataan eidos yang secara harfiah itu yang berarti orang yang lihat, yang menampakkan diri, bentuk, gambar, rupa dari suatu. Jadi eidos menunjukkan bahwa yang ada adalah yang muncul dalam intelek akal budi manusia. Dengan demikian, idea atau konsep menunjukkan pada presentasi atau perwakilan dari objek yang ada di luar subjek, benda, peristiwa, hubungan, dan gagasan.
Nah, gambar dan S dari sesuatu yang muncul sebagai konsep mengandung karakteristik atau kualitas. Misalnya, frame kacamata saya berwarna hitam, kacamatanya sendiri berbentuk bulat. Andi tergolong pintar, gula rasa manis, garam rasa asin. Nah, kualitas karakteristik itu melekat pada benda atau hal yang dimaksud oleh konsep yang bersangkutan tersebut. Jadi ada dua macam kualitas, yaitu kualitas primer dan sekunder. Nah, primer ini dapat diamati secara langsung, misalnya panjang, lebar, luas, volume, bentuk, nah juga genjang, kubus, dan seterusnya. Dan secara tidak langsung melalui rumus-rumus, misalnya kecepatan diukur dengan kilometer atau per jam. Nah, sedangkan kualitas primer yaitu sebuah konsep didapat melalui pengamatan atau observasi, pengukuran atau penghitungan. Nah, singkatnya, kualitas primer melekat pada materi dari konsep benda atau hal yang kita amati. Nah, jika kualitas dari konsep berkaitan dengan warna, rasa, atau kesan-kesan yang kita simpulkan berdasarkan pengamatan kita pada benda atau hal konkret, maka kita berhadap dengan kualitas sekunder. Nah, artinya sifat-sifat atau karakteristik yang termasuk kelompok ini tidak melekat pada materi konsep benda atau hal yang dimaksud. Nah, kualitas sekunder dari konsep diperoleh dari hubungan kita dengan benda yang konkret, dan hasilnya adalah persepsi kita terhadap benda atau hal tersebut. Kualitas sekunder kemudian menghasilkan juga konsep atau ide seperti hitam, putih, merah, asin, manis, dan pahit. Jadi selanjutnya itu, nah, konsep atau ide itu dinyatakan dengan sebuah tanda lahiriah atau beberapa kata. Nah, kata atau kelompok kata-kata yang dimiliki itu disebut dengan term. Jika dipandang dari sudut fungsinya dalam sebuah kalimat atau proposisi, yakni sebuah subjek atau sebagai predikat, jika term itu terdiri dari satu kata saja, nah, maka ia disebut term tunggal dan disebut term majmuk. Jika terdiri atas lebih dari satu kata, namun konsep atau ide atau term tersebut tidak identik dengan kata, nah, rangkaian kata-kata atau sebaliknya, sebab sebuah kata dapat digunakan dengan mengungkapkan lebih dari satu konsep. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa kata atau perkataan tersebut memiliki arti ganda, dan sebaliknya sebuah konsep dapat diungkapkan dengan kata atau kelompok kata yang berbeda. Misalnya, perkataan genting dapat menunjuk pada konsep keadaan tegang atau darurat. Nah, dapat juga menunjuk pada konsep tutup atau rumah yang tutup atap rumah yang terbuat dari tanah. Nah, dapat kita lihat dari kamus di bahasa Indonesia.